Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelatihan penulisan KTI khususnya untuk abstrak dan bab 1. Materi ini melanjutkan materi kita sebelumnya, materi pertemuan pertama yang sebelumnya kita membahas tentang brainstorming dan bagaimana menuliskan judul. Masih ingat bagaimana cara menuliskan judul yang tepat yang sesuai dengan kaidah kompetisi ya? Yang pertama kita review sebentar ya. Yang pertama, judul ini harus mencerminkan keseluruhan isi naskah. Yang kedua, minimal di dalam judul itu terkandung 2 variabel. Minimal di dalam judul terkandung 2 variabel. Bolehkah 3 variabel? Boleh. Bolehkah 4 variabel? Boleh. Yang penting dicatat dalam judul minimal terdiri dari 2 variabel ya. Yang ketiga, judul itu harus dibuat semenarik mungkin. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau bikin judul harus bombastis, karena dengan bombastisnya judul itu juri akan tertarik untuk membaca naskah kita. Oke, berikutnya syarat untuk membuat judul adalah sesingkat mungkin. Dalam sebuah kompetisi biasanya dibatasi judul itu maksimal terdiri dari 12 sampai 15 kata. Ingat ya, 12 sampai 15 kata tergantung juklak dari panitia. Ingat, selalu perhatikan juklak panitia. Oke, kemudian biasanya juga dalam sebuah judul itu terdapat frase. Frase itu artinya kadang-kadang 2 kata itu memiliki satu makna. Ya, 2 kata memiliki satu makna. Biasanya itu dihitung sebagai satu kata. Ya, kemudian perhatikan susunan kata-kata dalam kalimat judul. Perhatikan susunan kata dalam kalimat judul karena cara kita menyusun kata-kata akan menentukan makna pada saat kita membaca judul tersebut. Ya, berikutnya judul usahakan mencari topik yang update. Ya, kalau sekarang kondisinya sedang wabah pandemi corona COVID-19, jadi sebaiknya juga memilih topik tentang COVID-19, tetapi kembali lagi kepada juklak panitia, sesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke, kita akan berlanjut tentang abstrak dan bab 1 ya. Kita review lagi urutan penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama dimulai dari judul, kemudian yang kedua abstrak, yang ketiga bab 1, yang keempat bab 2, yang kelima bab 3, dan yang keempat bab 4, yang terakhir adalah daftar pustaka. Judul dan judul sudah kita bahas pada pekan lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang abstrak dan bab 1. Oke, kita lanjut pada abstrak. Abstrak ini bedakan antara abstrak yang research dan abstrak yang literatur review. Nah, kadang-kadang perhatikan juga abstrak ini biasanya oleh panitia diminta hanya mengumpulkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris, ya, abstrak research. Atau kadang-kadang juga hanya ditentukan mengumpulkan abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia.
Atau kadang-kadang juga panitia mewajibkan peserta untuk mengupload abstrak baik dalam bentuk bahasa Inggris maupun dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, nah abstrak ini memuat apa saja? Dalam bahasa Inggris biasanya kita tuliskan ada background, kemudian ini abstract research ya. Ada background, kemudian ada purpose. Background ini latar belakang mengapa kita menuliskan topik tersebut, mengangkat topik tersebut ya. Background ini alasan mengapa kita mengangkat topik tersebut. Biasanya untuk menguatkan alasan di dalam background harus ada prevalensi atau angka kejadian dari topik yang kita angkat. Oke, atau bisa juga dituliskan tren kenaikan dari penyakit atau topik yang kita angkat tersebut. Misalnya topiknya tentang kriminalitas. Maka di dalam background itu harus tercantum angka kejadian dari angka kejadian dari kriminalitas yang terjadi. Ya, angka kejadian ini bisa dibandingkan antara tahun lalu dengan tahun ini. Oke, berikutnya adalah purpose. Purpose ini adalah tujuan penulisan. Ya, tujuan penulisan biasanya purpose ini harus selaras dengan judul. Ya, purpose ini harus selaras dengan judul. Oke, kemudian metode. Metode ini yang dimaksud adalah metode penelitian. Jadi tuliskan secara singkat prosedur atau tata laksana dalam penelitian. Berikutnya adalah hasil result. Result ini adalah hasil penelitian, ya. Result ini adalah hasil penelitian. Biasanya yang dituliskan adalah angka statistik, ya. Nilai P atau signifikansi dari uji statistik. Nah, kemudian conclusion ini adalah kesimpulan dari abstrak. Biasanya conclusion ini juga harus menyesuaikan dengan judul. Jadi purpose, kemudian conclusion ini harus selaras, senada, seirama dengan judul. Oke. Kemudian kalau ini adalah abstrak penelitian ya dalam bahasa Indonesia. Isinya apa? Latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Penjelasan apa saja yang perlu ditulis dalam latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan sama dengan abstrak dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh abstrak dalam bahasa Indonesia. Abstrak penelitian dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya, pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio BAK-BCL2 pada sel epithelial squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Ini rasanya judulnya ini penyusunan katanya kurang tepat ya. Mestinya judulnya adalah pengaruh latihan fisik intensitas sedang, kita pecah, terhadap peningkatan rasio BAK-BCL2, kita pecah lagi, kemudian pada sel epithelial squamous rongga mulut, kita pecah, yang diinduksi benzopirin. Ini rasanya lebih tepat ya. Kalau ini memotongnya kurang sesuai sehingga kurang enak dibaca ya. Kadang-kadang kalau misalnya juri membaca judul kurang enak itu sudah berkurang nilainya. Oke. Nah, kalau misalnya judulnya seperti ini, bagaimana dengan isi abstraknya? Nah, abstrak tadi terdiri dari apa saja? Latar belakang, kemudian tujuan, kemudian metode, kemudian hasil, dan kesimpulan. Ya. Nah, latar belakangnya kalau dari judul tadi pengaruh latihan fisik ya terhadap kita lihat lagi.
terhadap peningkatan rasio Bax BCL2 pada sel epithel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Satu lagi kekurangan dari judul ini adalah kalau misalnya kita menyebutkan di sini adalah pengaruh, berarti kita belum tahu apakah variabel ini menyebabkan peningkatan atau penurunan variabel yang kedua. Ya, kalau memang kita sudah tahu apakah pada penelitian ini terjadi peningkatan atau penurunan, sebaiknya langsung saja kita tuliskan peningkatan rasio Bax BCL2 pada sel epithel squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin akibat latihan fisik intensitas sedang. Sementara kalau kita misalnya menggunakan kosakata pengaruh, maka peningkatan ini sebaiknya tidak dituliskan, ya. Jadi judul yang lebih tepat sebenarnya adalah pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap rasio Bax BCL2 pada sel epithel squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Karena kalau kita menggunakan judul pengaruh, kita belum tahu apakah rasio Bax BCL2 ini meningkat atau menurun. Oke. Nah, latar belakangnya coba Anda amati, silakan dibaca latar belakang yang dituliskan di sini. Apa yang kurang? Ya, di sini memang dituliskan ada istilah prevalensi, tapi tidak dituliskan berapa angka prevalensinya. Mestinya harus dituliskan berapa angka prevalensinya. Oke, kemudian tujuannya. Coba Anda baca, apakah ini selaras dengan judul, ya. Judulnya tadi adalah pengaruh latihan fisik intensitas sedang. Jadi tujuannya membuktikan latihan fisik intensitas sedang dapat mempengaruhi rasio Bax BCL2, ya. Tadi peningkatannya kita hapus. Oke, sesuai ya. Jadi tujuannya sudah betul. Kemudian metodenya coba kita amati. Metodenya ini adalah prosedur penelitian yang terkait dengan penelitian ini dituliskan secara singkat, ya, sampai dengan mulai dari awal sampai dengan uji analisis sampai dengan uji analisa, ya. Mestinya sampai dengan uji analisa, ya. Uji analisa ini mestinya dia berada pada metode. Oke, ya. Kemudian hasil tadi saya sebutkan yang dituliskan adalah nilai signifikansi dari uji statistik. Pada hasil yang dituliskan adalah nilai signifikansi hasil uji statistik. Oke, kemudian kesimpulan, tadi disebutkan bahwa kesimpulan harus selaras, senada, seirama dengan judul, ya. Jadi kesimpulannya adalah latihan fisik intensitas sedang mempengaruhi peningkatan rasio Bax BCL2. Maksudnya apa tadi? Peningkatannya kita buang, ya. Jadi latihan fisik intensitas sedang mempengaruhi rasio Bax BCL2. Nah, kemudian satu lagi yang kelupaan tadi tidak saya tuliskan dalam abstrak, juga harus dituliskan keyword atau kata kunci. Ya, kata kunci ini biasanya yang bagus terdiri dari 5 kata. Ya, keyword kata kunci ini yang bagus adalah terdiri dari 5 kata. Nah, tadi saya sebutkan ada frase tadi, ya. Frase ini 2 kata atau lebih tetapi memiliki satu makna. Contohnya di sini, ya. Latihan fisik intensitas sedang. Ini satu makna. Ya, karena itu dihitung satu kata. Kemudian ini benzopirin, karsinoma sel squamosa, kemudian nah ini rasio Bax BCL2. Ini juga beberapa kata yang memiliki satu makna. Kemudian karsinoma sel squamosa, ini juga beberapa kata yang terdiri dari satu makna. Oke, perhatikan berikutnya. Abstrak biasanya ditentukan maksimal terdiri dari 250 kata. Ya, rata-rata abstrak itu ditentukan terdiri dari 250 kata. Oke,
Kita lanjut, ini adalah contoh abstrak dalam bahasa Inggris. Oke, tadi kalau dalam bahasa Indonesianya judulnya seperti itu, maka dalam bahasa Inggris judulnya adalah The effect of moderate intensity exercise upon increase of BCL2 ratio on oral squamous cell epithelia induced by benzopirin. Oke ya. Kemudian abstraknya ini menyesuaikan dengan abstrak yang bahasa Indonesia tadi. Kekurangannya sudah kita bahas ya. Prevalensinya angkanya belum muncul. Oke, kemudian pada metode mestinya diakhiri dengan uji statistik. Jenis uji statistik yang digunakan independent t-testnya ini masuk pada metode ya. Kemudian hasilnya ini yang dituliskan adalah hasil uji beda dari uji statistik atau nilai signifikansinya yang dituliskan. Kemudian konklusi ini harus senada, seirama, selaras dengan judul ya. Jangan lupa juga dituliskan keywords. Jangan lupa abstrak biasanya maksimal terdiri dari 250 kata. Oke, kemudian berikutnya ini adalah abstrak pada literatur review. Ini ya, abstrak literatur review dalam bahasa Inggris. Literatur review jenis KTI ya ada dua sebenarnya. Yang pertama penelitian dan yang kedua adalah literatur review ya. Biasanya juga abstrak untuk literatur review ini tentunya struktur abstraknya berbeda dengan pada research ya. Kalau pada literatur review ini memuat satu background. Sama dengan tadi, background ini menjelaskan latar belakang mengapa penulisan itu dilakukan ya. Jadi karena menuliskan pentingnya penulisan itu dilakukan, karena itu harus memuat prevalensi dari topik yang kita angkat. Ya, kemudian purpose ini harus senada, selaras, seirama dengan judul. Kemudian literatur review. Literatur review ini adalah studi pustaka yang kita lakukan. Ya, dituliskan tentang studi kepustakaannya. Berikutnya adalah discussion atau diskusi atau pembahasan dari topik tersebut. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ingat harus senada, sesuai, senada, selaras, seirama dengan judul. Oke. Kemudian atau ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, abstrak studi kepustakaan latar belakang terdiri dari latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan dengan penjelasan yang sama seperti tadi. Oke, kita lanjut. Ini contoh abstrak studi kepustakaan. Nah, kadang-kadang panitia mewajibkan peserta untuk membuat judul dalam huruf kapital semua. Ya, kalau misalnya ditentukan judulnya dibuat kapital semua, ya tentunya harus dibuat kapital semua. Ya, ingat bahwa kita harus mengikuti juklak panitia karena tulisan kita seandainya tidak sesuai dengan juklak akan mengurangi nilai yang diberikan oleh juri. Oke, contohnya ini. Pengaruh thumb sucking atau childhood habit dalam meningkatkan risiko macroinjury pada temporomandibular joint. Oke, coba Anda amati abstraknya. Ini abstrak dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini sudah dituliskan prevalensi thumb suckingnya ya. Kemudian karena tadi variabelnya itu thumb sucking dan maloklusi, di sini dituliskan thumb suckingnya ini prevalensinya berapa. Kemudian coba Anda amati nih ya, ada prevalensinya sudah dituliskan. Kemudian maloklusinya juga sudah dituliskan berapa prevalensinya. Ya, kemudian tujuan karena ini literatur review, jadi tujuannya adalah menjelaskan
Ya, jangan sampai membuat tujuan itu mengetahui, jangan. Itu grade penulisan yang paling rendah, ya. Jadi, kalau misalnya literatur review tujuannya adalah menjelaskan. Kalau pada research tujuannya adalah membuktikan. Karena kita meneliti sesuatu, jadi kita harus bisa membuktikan apa yang kita teliti. Ya, ingat ya. Kalau pada literatur review tujuannya dituliskan menjelaskan bla 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 bla. Ya, kalau di sini kebetulan ini dituliskan sesuai dengan judulnya adalah menjelaskan pengaruh Tamsaking terhadap peningkatan risiko makro injury sendi temporomandibular. Ya, nah tinjauan pustaka Anda tuliskan kepustakaan atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan apa yang Anda tuliskan. Oke ya. Kemudian pembahasan ini adalah membahas apa yang ada pada judul. Ya, idealnya pembahasan ini harus lebih banyak dibandingkan dengan tinjauan pustaka. Ingat ya, idealnya pembahasan ini harus lebih banyak dari tinjauan pustaka. Oke, kemudian kesimpulan harus senada, seirama, selaras dengan judul. Nah, satu lagi apa yang kurang pada abstrak ini? Apa? Kata kunci. Nah, pada abstrak ini ternyata belum menuliskan kata kunci. Kira-kira apa saja kata kunci yang bisa dituliskan? 1. Tamsaking. Oke ya? Yang kedua, apa lagi? Maloklusi. Ya, sesuai dengan judulnya tadi. Maloklusi. Coba kita amati judulnya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai guidance untuk menentukan keyword. Yang pertama Tamsaking, ya. Yang kedua mungkin child habit. Yang ketiga sebenarnya ada maloklusi tadi ya. Kemudian yang keempat gangguan pada temporomandibular joint. Satu lagi apa? Yang kelima ya, mungkin maloklusinya dituliskan maloklusi kelas 2 divisi 1 gitu ya. Kemudian bisa juga pain nih ya. Ini ada pain ya. Nyeri pada otot ya. Nyeri gitu saja ya. Boleh dituliskan sebagai keyword atau kata kunci. Ingat lagi bahwa abstrak maksimal terdiri dari 250 kata. Oke, kita pindah lanjut ya. Ini contoh dalam bahasa Inggris. Kalau kita coba terjemahkan ini menjadi the effect of Tamsaking child habit increase in risk macro injury temporomandibular joint. Oke, coba diamati. Nah, kalau ini kurangnya apa? Keywords-nya sudah ada ya. Kalau yang tadi lupa, kata kuncinya belum dituliskan ya. Background-nya ini sudah sesuai ya. Ada prevalensi baik untuk Tamsaking-nya maupun untuk maloklusinya. Ya, purpose-nya sesuai to explain ya, untuk menjelaskan. Ya, sesuai dengan judulnya. Kemudian ini kepustakaannya, kemudian ini discussion-nya, dan yang terakhir adalah conclusion. Ini conclusion-nya juga sudah sesuai dengan judul. Ya. Oke, kita pindah ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang bagaimana cara menuliskan bab 1 atau pendahuluan. Oke, isinya apa saja di dalam bab 1? Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah manfaat. Ya, pada latar belakang ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Ya, coba kita pindah. Nah, latar belakang ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Minimal dalam latar belakang itu terdiri dari 4 paragraf.
Bolehkah terdiri dari 5 paragraf? Boleh. Bolehkah terdiri dari 6 paragraf? Boleh. Tetapi latar belakang ini minimal terdiri dari 4 paragraf. Terlalu banyak paragraf akan membuat penulisan tersebut justru semakin tidak fokus. Ya, kalau memang tidak terlalu penting hal-hal yang mau ditambahkan, sebaiknya tidak perlu ditambahkan. Nah, dari 4 paragraf itu kira-kira apa saja isinya? Yang pertama, alasan pentingnya topik tersebut ditulis. Ya. Paragraf pertama, alasan pentingnya topik tersebut ditulis. Nah, karena pentingnya topik tersebut ditulis, berarti di sini harus memuat tentang prevalensi dari topik yang kita tulis. Mutlak harus ada prevalensi atau peningkatan angka kejadian dari topik tersebut. Lebih bagus lagi seandainya ada peningkatan angka kejadian, ya. Kemudian paragraf yang kedua adalah kajian tentang topik yang ditulis. Oke, kalau tadi misalnya judul yang research itu tentang apa tadi? Latihan fisik intensitas sedang gitu ya, terhadap rasio Bucks BCL, kemudian pada oral squamous epitel yang diinjeksi benzopirin. Berarti kajian tentang topik yang ditulis apa saja? Ya, tentunya tentang apa namanya? Apa saja tadi? Jadi tentang latihan fisik, kemudian tentang satu lagi apa? Latihan fisik, kemudian Bucks BCL2 rasio, kemudian benzopirin gitu ya. Nah, faktor-faktor ini berhubungan dengan apa? Faktor-faktor ini sebenarnya berhubungan dengan penyakit kanker. Oke, karena itu kanker juga penting kita tuliskan di sini. Ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga, paragraf yang ketiga apa yang ditulis? Paragraf yang ketiga adalah metode yang sudah ada dan kekurangannya. Metode yang sudah dilaksanakan dan kekurangannya. Contoh, pada kanker itu terapi yang digunakan atau terapi yang diberikan pada penderita biasanya terdiri dari 3 macam terapi. Yang pertama, kalau misalnya kankernya itu belum mengalami metastasis atau belum menyebar gitu ya, maka masih bisa dilakukan eksisi atau pengangkatan jaringan kanker yang dilanjutkan dengan terapi berikutnya, kemoterapi dan radioterapi. Tapi biasanya pasien datang sudah dalam kondisi yang parah ya, sehingga sudah terjadi metastasis kanker, karena itu tidak bisa dilakukan eksisi atau pengangkatan jaringan kanker. Biasanya hanya diberikan kemoterapi, radioterapi, dan terapi paliatif. Terapi paliatif itu terapi untuk meningkatkan semangat hidup pasien, gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Jadi kekurangannya radioterapi itu dituliskan kekurangannya apa. Kemudian eksisi itu dituliskan kekurangannya apa. Kemudian satu lagi kemoterapi itu dituliskan kekurangannya apa. Nah, karena itu berdasarkan kekurangan ini, maka Anda menawarkan metode yang baru. Contohnya metode baru yang ditawarkan pada judul yang tadi, yang latihan fisik, ini adalah bahwa latihan fisik ini bisa mencegah terjadinya kanker. Gitu ya. Oke. Kemudian rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah harus selaras dengan judul. Rumusan masalah harus selaras, senada, seirama dengan judul. Jadi misalnya judulnya, pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap rasio Bucks BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut yang diinduksi benzopirin, maka rumusan masalahnya adalah apakah latihan fisik intensitas sedang berpengaruh terhadap peningkatan rasio Bucks BCL2 pada sel epitel squamous rongga mulut ya. Peningkatan ini sebaiknya dihapus.
Ya, peningkatan ini sebaiknya dihapus ya. Apakah latihan fisik intensitas sedang berpengaruh terhadap rasio Bax BCL2 pada sel epitelio squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin? Oke, jadi rumusan masalah harus dalam kalimat tanya dan sesuai dengan judul. Saya ulang, rumusan masalah harus dalam kalimat tanya dan harus sesuai dengan judul. Oke, berikutnya adalah tujuan. Tujuan ini biasanya dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Tapi kalau misalnya panitia hanya mewajibkan peserta untuk menuliskan tujuan gitu aja. Berarti tujuannya adalah secara global. Ya, kalau misalnya harus tuliskan 2, berarti harus tuliskan 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini tujuan global sesuai dengan judul gitu ya, sedangkan tujuan khusus adalah operasional. Jadi penjabaran dari tujuan umum. Oke, saya ulang. Tujuan umum ini sifatnya global, jadi senada seirama selaras dengan judul, sementara yang tujuan khusus ini adalah tujuan operasional. Jadi tujuan khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan umum atau operasionalisasi dari tujuan umum atau apa yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Gitu ya. Oke, kita pindah. Jadi misalnya judulnya pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio Bax BCL2 pada sel epitelio squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Tujuan umumnya membuktikan. Ingat ya, karena ini penelitian, maka tujuannya adalah membuktikan. Kalau literatur review tujuannya apa? Menjelaskan. Ya. Jadi di sini karena penelitian atau research tujuannya adalah membuktikan bahwa latihan fisik intensitas sedang berpengaruh terhadap rasio Bax BCL2 pada sel epitelio squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Nah, tujuan khusus sudah saya sebutkan tadi. Apa tujuan khusus? Tujuan khusus adalah operasionalisasi dari tujuan umum atau penjabaran dari tujuan umum, ya, atau pelaksanaan dari tujuan umum. 1. Menghitung ekspresi Bax, ya, karena di sini ada rasio Bax BCL2. Yang kedua, menghitung ekspresi BCL2. Yang ketiga, menghitung rasio Bax BCL2. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio Bax BCL2. Jadi paham ya? Jadi tujuan umum ini tujuan global sesuai dengan judul, tujuan khusus apa yang kita lakukan, gitu ya? Apa yang kita lakukan dalam penelitian ini. Itu termasuk tujuan khusus. Oke, berikutnya kita pindah manfaat. Ya, nah manfaat ini juga tergantung panitia juga, tergantung juklak panitia juga. Seandainya harus diwajibkan menuliskan 2 manfaat, yakni manfaat biasanya adalah manfaat teoritis dan manfaat aplikatif. Tetapi kadang-kadang cuma dituliskan manfaat. Nah, kalau manfaat berarti dituliskan biasanya manfaat teoritis aja. Atau boleh juga dituliskan manfaat aplikatif ya, silakan dipilih salah satu, kira-kira mana yang lebih bagus. Tapi seandainya diminta untuk menuliskan 2, berarti yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat aplikatif. Oke, mari kita lihat contohnya. Jadi kalau misalnya judulnya pengaruh latihan fisik intensitas sedang terhadap peningkatan rasio Bax BCL2 pada sel epitelio squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin, maka manfaat teoritisnya apa? Memberikan informasi, manfaat teori ya, memberikan informasi bahwa latihan fisik intensitas sedang mempengaruhi rasio Bax BCL2 pada sel epitelio squamosa rongga mulut yang diinduksi benzopirin. Ya, karena ini penulisan manfaat, jadi tidak perlu center seperti menuliskan judul ya. Jadi manfaat teorinya memberikan informasi. Ya. Berikutnya adalah manfaat aplikatif. Kalau manfaat aplikatif ini aplikasi, kira-kira manfaat aplikasinya apa? Kalau dalam penulisan ini manfaat aplikatifnya apa? Bahwa latihan fisik intensitas sedang dapat digunakan sebagai salah satu metode pencegahan kanker melalui pengaruh
terhadap rasio Bucks BCl2 ya. Oke, manfaat aplikatif itu aplikasi apa kira-kira bisa digunakan untuk apa hasil penelitian ini. Jadi kalau pada penelitian ini latihan fisik intensitas sedang dapat digunakan sebagai salah satu metode pencegahan kanker melalui pengaruh terhadap rasio Bucks BCl2. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana cara menuliskan abstrak dan bab 1. Ya, ingat, perhatikan mulai dari cara membuat judul, kemudian cara membuat judul ini akan berpengaruh pada isi dari abstrak dan isi dari bab 1. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya tadi. Nah, berikutnya ini ada tugas yang bisa dikerjakan oleh adik-adik ya. Jadi tugasnya apa? Karena materinya ini tentang abstrak dan bab 1, karena itu tugasnya adalah, dan abstrak dan bab 1 ini terkait juga dengan judul, tidak bisa dilepaskan dari judul. Karena itu tugasnya adalah yang pertama, silakan adik-adik membuat judul ya. Sebaiknya judul penelitian ya, atau tergantung panitia. Boleh judul penelitian atau judul literatur review. Atau tugasnya dua-duanya, membuat judul penelitian dan judul literatur review. Nah, ini tergantung panitia ya, nanti tanya kakak-kakaknya ya. Jadi yang pertama silakan membuat judul, yang kedua dilanjutkan membuat abstrak, dan yang ketiga membuat bab 1. Oke, topiknya apa? Topiknya silakan memilih. Topiknya bisa bebas atau sesuai judul yang sudah dipilih pekan kemarin. Kalau sesuai judul yang sudah dipilih pekan kemarin berarti topik tentang pandemi COVID-19. Oke, jadi silakan bebas, boleh ya. Nah, selamat mengerjakan tugas. Bila ada kesulitan, boleh bertanya kepada kakak-kakaknya SCC, atau kalau misalnya masih belum paham, bisa bertanya langsung kepada saya melalui WA atau email ya. Tetap semangat belajar, pantang menyerah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selamat, semoga kita semua sehat ya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Karena itu mari kita membaca berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah min syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagi yang beragama lain, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.